Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik anak-anak kelas 2, di video kali ini kita sudah masuk di pembelajaran yang ke-9 yang berjudul Allah Maha Suci. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, langsung kita masuk di pelajarannya ya. Ayo. Baiklah, marilah kita langsung pelajari pelajaran yang ke-9, Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan, celah dan kesalahan. Jadi Allah pasti tidak mungkin memiliki kekurangan, memiliki celah ataupun kesalahan ya, tidak seperti kita sebagai manusia. Oke, sekarang kita coba amati gambar di bawah ini atau gambar berikut ini ya. Oke, kira-kira gambar apakah ini ya? Ya, gambar yang pertama, ini ada seorang anak perempuan sedang memanjatkan doa ya. Lalu gambar yang kedua, di sini ada 3 orang anak laki-laki sedang sholat berjamaah. Mereka sedang melaksanakan sujud ya. Nah, 2 gambar ini dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan di materi kita. Kita langsung masuk materi yang pertama. Yakin Allah itu Maha Suci. Kita yakin atau kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang menyucikan diri. Artinya Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu mulia dan baik. Manusia harus menyucikan dirinya. Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Nah, banyak sekali kan kita biasanya terkontaminasi oleh beberapa penyakit hati, di antaranya dendam, benci, iri, tidak suka kepada orang lain dan sebagainya ya. Kita harus pintar-pintar untuk membersihkan hati kita dari sikap sifat-sifat yang tercela tersebut. Lalu kita dianjurkan untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari sesuatu yang kotor. Badan kita ketika sudah merasa kotor atau gatal-gatal, maka harus segera dibersihkan ya, dengan mandi, ataupun kalau tangan saja cuci tangan yang bersih ya, memakai sabun dan wudhu. Dalam Islam kita dianjurkan untuk selalu wudhu ya, menyucikan diri kita. Nah, kalau pakaian, kalau sudah terasa kotor dan terasa sudah tidak berbau yang enak, maka harus segera dicuci ya. Tempat kita harus dijaga keindahannya dan kebersihannya. Tempat kita kalau bersih dan indah, kita akan nyaman. Orang lain pun ketika datang ke tempat kita juga akan nyaman dan senang berada di tempat kita. Baik, untuk selanjutnya ini adalah sesi bernyanyi ya. Jadi di sini ada sebuah lagu yang berjudul Allah Maha Suci. Di sini dinyanyikan dengan nada lagu Hai Becak. Ya, nadanya kurang lebih seperti ini. Allah yang Maha Suci dari sifat yang keji. Oke, sudah tahu nadanya semuanya ya.
Oke, silakan persiapan untuk kita nyanyi bersama-sama ya, supaya kita happy dan senang ketika belajar di pelajaran kali ini ya. Baik, yuk nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah yang maha suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah maha suci, Allah yang maha suci dari sifat yang keji, juga tidak terpuji, merugikan sendiri. Saya harus memuji pada ilahi Rabbi. Allah, Allah, Allah maha suci. Baik, dengan bernyanyi tadi, semoga hati kita dan semangat kita selalu terjaga ya ketika pelajaran ini, dan selalu semangat ya. Oke, kita langsung lanjutkan di materi yang selanjutnya. Materi yang B ya. Al-Quddus. Ya. Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Apa artinya? Ya, Al-Quddus artinya Allah Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna. Jadi Allah sempurna sekali ya, tidak punya kekurangan sama sekali, tidak punya kehinaan, tidak punya malas, tidak punya lupa ya. Tidak seperti kita manusia yang sering sekali berbuat salah dan lupa, karena memang kodrat kita sebagai manusia seperti itu. Memahasucikan Allah adalah ibadah. Semua makhluk harus memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan subhanallah adalah salah satu cara memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus sering-sering untuk selalu menyebut atau mensucikan atau memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengucapkan subhanallah. Nah, kita sangat dianjurkan ya untuk mengucap subhanallah setiap saat, setiap sholat, setiap selesai sholat, pasti kita akan selalu ada kata-kata subhanallah. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti akan berat timbangan amalnya. Bacaannya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Artinya, maha suci Allah dengan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Baik, cara mensucikan Allah selain dengan ucapan, harus juga dengan perbuatan ya. Dengan perbuatan, contohnya adalah kita tidak boleh menyamakan sesuatu apapun yang ada di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semisal, kita takut terhadap pohon, kita takut terhadap batu-batuan besar, kita butuh kepada orang-orang pintar seperti dukun, peramal ya, seperti itu ya. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sampai seperti itu, maka kita akan tergolong menjadi orang-orang yang musyrik. Nah, orang musyrik itu dosanya sangat besar sekali ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum bertaubat. Jadi, jangan sampai ya kita menjadi orang-orang yang berbuat syirik atau orang musyrik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran 9 Allah Maha Suci sudah kita pelajari bersama. Semoga dengan pelajaran kali ini kita semuanya dapat memahami bahwa Allah Maha Suci. Kita memahami dan mampu untuk mengamalkan apa yang kita pelajari ya. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir, marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.